Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi pameran yang kemarin eh, belum selesai. Nah, untuk hari ini nanti saya akan membahas tentang tahap-tahap apa saja dalam kegiatan pameran seni rupa, ya. Nah, di sini nanti saya akan membahas pameran secara nyata, ya, bukan pameran online, meskipun eh, kita bisa laksanakan secara online, tapi mungkin secara konsep berbeda tentang medianya terutama. Nah, di sini saya akan membahas tentang pameran secara nyata. Ya, di sini juga saya akan sharing apa yang sudah pernah saya lakukan sebagai panitia pameran dulu ketika masih aktif dalam berkegiatan pameran, ya, meskipun sekarang juga masih aktif, tetapi mungkin produksi karya saya itu tidak sebanyak ketika dulu, ya, karena mungkin terkendala sekarang menjadi pengajar gitu, ya. Oke, ada 4 tahap yang biasa dilalui dalam kegiatan pameran. Yang pertama itu tahap perencanaan. Ini dipahami, ya, karena ini teori, hubungannya nanti juga untuk bahan ujian kalian. Yang kedua itu tahap persiapan. Yang ketiga pelaksanaan pameran. Yang terakhir evaluasi, ya. Oke, kita bahas satu per satu. Yang pertama, di dalam tahap perencanaan ada beberapa poin-poin penting yang harus kalian perhatikan dalam tahap perencanaan ini. Yang pertama adalah menentukan tujuan, ya. Dicoba nanti kalian sambil buka buku materinya. Di sana juga materinya sama, cuma di sini saya tambahkan materi dengan tambahan referensi-referensi buku lainnya, tapi secara umum tidak terlalu jauh, ya, materinya. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Jadi tujuan diadakan pameran ini untuk apa, ya. Entah itu seperti kemarin yang sudah saya jelaskan, entah itu untuk pribadi, untuk sosial, untuk pendidikan, ya. Tentukan tujuan yang pertama. Yang kedua adalah menentukan tema pameran. Nah, ini penting. Jadi dalam pembuatan pameran itu harus memiliki tema, ya. Tema itu tidak hanya apa ya? Jadi kita bisa mengangkat media, ya, itu juga bisa dijadikan sebuah tema, ya. Kita bisa mengangkat sebuah permasalahan atau konflik sosial yang mungkin sedang viral atau yang patut kita suguhkan di dalam sebuah publik, itu juga bisa. Nah, yang kedua itu adalah menentukan pameran. Yang ketiga adalah menyusun kepanitiaan. Nah, ini juga penting. Nah, apalagi hubungannya dalam pembuatan pameran. Karena dalam sebuah pameran itu tidak bisa berhasil kalau kita kerjakan sendiri, ya. Jadi harus bergotong royong, dan setiap kepanitiaan itu memiliki poksinya masing-masing, ya, dan spesialis masing-masing, ya. Di sini mungkin saya tidak tuliskan, jadi ada banyak, ya, nanti saya tambahkan, ya. Di sini saya tidak menuliskan. Ada banyak seperti penjaga stand, ada eh, apa bagian dekorasi, ya, artistik dan lain sebagainya nanti itu. Yang keempat adalah menentukan waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat. Waktu juga penting. Jadi pameran yang
baik itu kita harus merencanakan sematang mungkin ya dari jauh-jauh hari, mungkin 3 bulan sebelumnya, 4 bulan, 5 bulan sebelumnya, bahkan 1 tahun sebelumnya kita harus sudah menyiapkan secara serius ya tempat dan waktu. Selanjutnya adalah menyusun agenda kegiatan ya. Mungkin bagi kalian yang sudah terbiasa bergelut di organisasi, itu kalian paham ya bagaimana menyusun sebuah agenda kegiatan. Menyusun proposal kegiatan, nah ini juga ya, yang sudah biasa berorganisasi pasti paham. Yang selanjutnya adalah membuat iklan dan isu tentang pameran yang akan diselenggarakan. Tahu isu ya? Jadi kalau dalam sebuah pameran, isu itu sebuah iklan tetapi belum jelas keterangannya. Nah, kenapa dibuat isu? Eh, itu agar masyarakat bertanya-tanya akan diadakan kegiatan apa, ya, gitu. Misal kita akan membuat sebuah pameran dengan mengambil tema medianya itu menggunakan misal apa ranting pohon kering misalnya. Nah, mungkin panitia yang bagian publikasi akan membuat selebaran poster yang ditempel-tempel di pinggir-pinggir jalan, di pojok-pojok jalan, yaitu tentang ada objek misal ranting atau pohon kering gitu aja tanpa keterangan. Mungkin ditambah hashtag misal ranting kering atau dengan tema krisis identitas atau lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itu isu. Jadi ini sudah ditempel beberapa hari, beberapa bulan, beberapa minggu sebelum acara ini dimulai agar agar masyarakat bertanya-tanya dan penasaran akan diadakan acara apa, seperti itu ya. Nah, itu di tahap perencanaan. Selanjutnya di tahap persiapan. Di tahap persiapan ini ada 2 poin yang sangat penting ya. Yang pertama adalah menyiapkan dan memilih karya ya. Ini adalah tugas panitia di seksi tersebut ya. Dalam arti di anggota di seksi pemilihan karya ini mereka sudah paham tentang nilai-nilai estetika yang terkandung di dalam karya yang akan dipamerkan. Jadi sebenarnya dalam sebuah pameran itu tidak sekedar memamerkan karya, tetapi kita harus memilih karya yang patut ya, karya yang sesuai dengan tema, karya yang masuk dalam kriteria pameran yang akan kita kerjakan. Ya, simpelnya seperti inilah. Ketika kalian akan memajang benda-benda di rumah, pasti kalian akan memajang benda-benda yang layak. Nah, seperti itu. Apalagi ketika kita akan mengadakan pameran yang besar, hubungannya dengan publik luas, seperti itu. Yang kedua, menyiapkan perlengkapan pameran. Nah, perlengkapan pameran juga banyak sekali ya. Di buku materi juga ada salah satunya adalah harus memiliki karya ya, harus memiliki meja untuk meletakkan karya. Kita harus memiliki seperti dinding buatan ya untuk meletakkan karya seni rupa 2 dimensi. Ya, seperti panggung dan alat pendukung lainnya. Nah, biasanya pameran ini itu biasanya kolaborasi dengan cabang seni yang lain karena untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam kegiatan tersebut. Biasanya dalam sebuah pameran itu ada musiknya ya,
ada tari-tariannya, dan ada acara yang lain seperti workshop dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itu di tahap persiapan. Yang ketiga adalah tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini panitia sudah dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara nyata, ya. Itu yang pertama, pelaksanaan kerja kepanitiaan, ya. Di sini semua seksi-seksi, semua bagian dalam kepanitiaan itu sukses tidaknya itu ditentukan oleh tiap-tiap seksinya, ya. Nah, yang kedua, penataan ruang dan pameran ini juga menjadi faktor yang sangat penting karena hubungannya dengan menyuguhkan, ya, menampilkan. Nah, yang faktor utama itu hubungannya dengan penataan ruang pameran, ya. Bagian penataan ruang pameran ini biasanya dikerjakan oleh bagian artistik atau dekorasi, ya. Artistik itu bagian dekorasi, background, ya, dan sebagainya. Gitu. Yang terakhir adalah evaluasi, ya. Evaluasi ini sangatlah penting untuk mengetahui kekurangan di tiap-tiap bagian yang sudah diselenggarakan, ya. Jadi seluruh anggota tahu kekurangan dan kelebihan, ya. Dan evaluasi ini bisa dijadikan patokan agar kedepannya bisa membuat pameran yang lebih baik lagi, ya, sebagai bahan pembelajaran seperti itu, ya. Oke. Nah, perlengkapan pameran itu banyak sekali, ya. Yang pertama, harus memiliki karya, entah itu karya seseorang maupun karya pribadi. Yang kedua adalah ruang pameran, ya. Kita bebas bisa menentukan pameran tersebut di indoor maupun di outdoor, ya. Dan tiap-tiap pilihan tersebut memiliki resikonya masing-masing, ya. Kita harus juga tahu, harus paham tentang cuaca, angin, ya, karena hubungannya dengan peletakan karya agar aman dan tidak rusak, seperti itu. Dan kenyamanan pengunjung atau apresiator. Yang ketiga adalah panel. Panel ini adalah tempat untuk meletakkan karya seni rupa 2 dimensi, jadi tempat untuk memajang. Yang ketiga adalah meja atau stumpu. Ini digunakan untuk meletakkan karya seni rupa 3 dimensi seperti contoh patung, kerajinan, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah lampu sorot dan lighting. Nah, ini juga sangat penting karena kaitannya untuk membuat efek fokus terhadap sebuah karya, dan untuk lampu sorot dan lighting ini juga warnanya itu sebenarnya yang boleh hanya 2 saja. Yang pertama warna putih atau warna kuning. Nah, apa tujuannya? Agar tidak merusak tatanan warna yang ada di dalam sebuah karya seni, ya. Kalau warnanya hijau misal, itu pasti akan merusak tatanan warna dalam sebuah karya. Jadi yang diperbolehkan adalah 2 warna, ya, putih dan kuning, ya, seperti lampu mobil atau motor, seperti itu. Selanjutnya adalah name tag. Name tag ini juga penting. Biasanya name tag itu dibarengi dengan deskripsi karya, medianya apa, temanya apa, penjelasan karya, dan filosofi segala macam, ya. Ini hubungannya dengan identitas si pelukis, si senimannya yang membuat karya tersebut. Selanjutnya ada poster pameran, ya. Ini untuk mendukung promosi kegiatan pameran itu sendiri. Katalog ini biasanya digunakan
untuk membantu apresiator dalam mengapresiasi dengan bentuk bacaan ya, dan secara visual seperti itu. Sound system itu hubungannya dengan untuk MC, untuk pemberitahuan, untuk informasi ya. Meja dan kursi ya, terus buku tamu ya, background dan properti pendukung lainnya. Selanjutnya kita masuk ke penataan ruang ya. Dalam penataan ruang yang pertama kita harus perhatikan kondisi ruang pameran. Kondisi ruang pameran yang akan kita pakai itu di mana? Tadi saya bilang apakah di indoor, apa di outdoor, ya, pencahayaannya bagaimana, kurang atau tidak, ya. Kalau kurang kita tambahkan lampu, kalau cukup tidak usah. Nah, itu seperti itu ya. Kedua adalah buat rancangan dan gambar denah pameran. Nah, sketsa itu penting. Saya berulang-ulang kali bilang seperti itu. Ya, jadi dalam membentuk sebuah pameran pun kita harus membuat sketsanya, ya. Bahkan dalam pembuatan sebuah pameran kita harus membuat rutenya agar membantu apresiator dalam mengapresiasi seluruh karya yang ada di pameran tersebut tanpa terkecuali ya. Jadi seakan-akan seperti rute seperti itu ya, dari masuk sampai keluar. Nah, sebenarnya pameran pameran karya seni itu kalau di kalangan orang-orang seni itu disebutnya hajat seni karena memang prosesnya itu seperti hajatan ya, seperti hajatan. Jadi yang membedakan itu, halo, sip. Yang membedakan itu kalau kita masuk ke sebuah pameran itu biasanya kita tidak perlu memberikan amplop ya, karena tidak seperti hajatan ya, tapi prosesnya seperti hajatan persis ya, yang menjelaskan seseorang atau sebuah komunitas atau sebuah panitia itu. Malah kita kalau di pameran dikasih katalog, kadang-kadang buku si senimannya seperti itu ya. Selanjutnya adalah perhatikan penempatan panel dan meja yang akan digunakan ya. Jadi jangan asal menempatkan sebuah panel dan meja yang akan diletakkan ya. Dan juga letakkan karya di panel sesuai posisi dengan pandangan apresiator. Dalam menempatkan karya itu sebisa mungkin kita harus sesuai dengan mata ya, atau pandangan mata, jangan terlalu ke atas dan jangan terlalu ke bawah ya, karena emang tujuannya memberikan kenyamanan dalam kepada apresiator ya, dalam kepada pengunjung dalam proses apresiasi. Jadi diusahakan oleh panitia benar-benar memperhatikan penempatan karya-karya. Beri penerangan utama pada karya, tadi sudah saya sampaikan. Beri name tag ya, buatlah jalur ya, sudah saya jelaskan. Bagian lighting sebisa mungkin fokus pada karya-karya yang dipamerkan ya. Jadi harus fokus ke karya, jangan malah ke misal ke tanamannya ya, yang hanya properti ya. Bisa saja seperti itu, cuma jangan terlalu dominan dan jangan melebihi penerangan yang menyorot ke karya. Itu akan merusak kefokusan dalam apresiasi. Diwajibkan memberikan rasa aman terhadap apresiator maupun pada karya-karya yang dipamerkan. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh sketsa dalam penempatan karya-karya ya dan keterangannya ya. Kalian bebas membuat
bentuknya seperti apa. Yang penting pada dasarnya membantu pengunjung atau apresiator itu dalam kegiatan apresiasi agar tidak sampai karya yang tercacar, ya. Jadi semuanya tahu karya yang ada di pameran tersebut. Nah, ini juga contoh penempatan yang benar dan salah, ya. Nah, kalau yang ini otomatis salah, ini salah, ya. Ini juga salah karena tidak memberikan kenyamanan dalam pengunjung. Nah, ini yang benar, ya, seperti ini. Ini juga salah, ini juga salah, ya. Ini benar. Nah, seperti itu contohnya. Kecuali memang kalau karyanya yang ini sampai sini nggak masalah, itu benar. Tapi kalau karyanya kecil seperti ini, nah ini salah, ya, karena mengurangi rasa kenyamanan pada pengunjung. Nah, manfaat pameran bagi siswa antara lain meningkatkan apresiasi siswa. Yang pertama, yang kedua membangkitkan motivasi berkarya seni, penyegaran dari kejenuhan belajar di kelas, berkarya visual lewat karya seni, belajar berorganisasi. Nah, sebenarnya kalau kita bisa bertatap muka, mungkin ini bisa kita laksanakan, ya. Asik banget sebenarnya pembelajaran seni berupa itu dari praktek, teorinya juga kalau kalian resapi itu gampang sekali sebenarnya. Karena saya menggunakan metode-metode yang gampang, karena tidak hanya pemberian konsep-konsep saya saja, tapi juga teknik-teknik sehingga kalian paham, ya, dari awal, ya, seperti itu. Asik sebenarnya, cuma ya tidak masalah. Ya, oke, selesai. Oke, mungkin materinya sampai di sini dulu, ya. Nanti kalau ada tambahan saya jelaskan lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.